Kembali lagi di Panel Story. Pada video kali ini Mimin akan menceritakan alur film berjudul Warcraft. Film yang diadaptasi dari franchise video game ini di-request oleh teman kita nih, namanya Berlian Citra. Thanks Berlian, dimanapun kamu berada tetaplah berkilau ya. Warcraft menceritakan tentang invasi yang dilakukan oleh bangsa Orc terhadap sebuah dunia bernama Azeroth yang dihuni oleh ras manusia. Invasi yang dilakukan oleh bangsa Orc bukan tanpa alasan. Mereka datang menjajah Azeroth karena planet yang bangsa Orc huni sebelumnya telah mengalami kehancuran. Lalu apakah bangsa Orc berhasil menaklukkan bumi Azeroth dan seperti apa perjuangan ras manusia dalam mempertahankannya? Berikut cerita lengkapnya. Di suatu planet bernama Draenor yang merupakan tempat tinggal bagi bangsa Orc, mereka sedang dikumpulkan oleh sesosok Orc penyihir agung bernama Gul'dan. Karena saat ini planet Draenor tempat mereka tinggal sudah diambang kehancuran, Gul'dan sengaja mengumpulkan mereka dari berbagai klan untuk menunjukkan bahwa ia menemukan planet yang bisa menjadi tempat tinggal baru bagi bangsa Orc. Dan planet itu adalah Azeroth. Dengan menggunakan sihir berwarna hijau yang disebut Vel, Gul'dan menarik jiwa-jiwa dari para tawanan yang berhasil dikumpulkan oleh bangsa Orc untuk membuka portal menuju Azeroth. Tapi karena jiwa yang dikorbankan cuma sedikit, jadi Gul'dan hanya mengirim pasukan terkuatnya. Gul'dan menjanjikan akan membawa seluruh bangsa Orc ke planet tersebut dengan mengorbankan sebanyak-banyaknya penghuni planet Azeroth yang tak lain adalah ras manusia. Bangsa Orc yang dikirim ke Azeroth langsung memulai perburuan. Di salah satu pemukiman mereka menangkap satu demi satu manusia hidup-hidup dan manusia yang melawan akan dibunuh. Disinilah diperkenalkan adanya Orc yang menolak melakukannya. Namanya Durotan, ketua dari klan Frostwolf. Karena tujuan Durotan dan klannya datang adalah untuk berperang dengan musuh yang kuat, bukan untuk menyerang pemukiman penduduk yang di dalamnya ada perempuan dan anak-anak. Beberapa waktu kemudian di pusat kerajaan Azeroth yang terletak di Stormwind, seorang penyihir muda dari ras manusia bernama Khadgar memeriksa tubuh jenazah dari korban serangan Orc. Ia menemukan sihir Vel pada jasad tersebut. Khadgar pun merasakan aura sihir gelap telah datang ke bumi Azeroth. Ia segera melapor kepada Raja Azeroth bernama King Len terkait kekuatan sihir yang disebut sebagai Vel. Raja segera bertindak. Diperintahkanlah seorang panglima perang bernama Lothar untuk pergi memanggil sang guardian atau penyihir agung yang bertugas melindungi bumi Azeroth. Berangkatlah Lothar bersama Khadgar ke suatu tempat berdirinya Menara Karazhan, di mana sang guardian bernama Medivh tinggal. Di sana Medivh terlihat sibuk membuat patung golem dari tanah liat. Lothar menemuinya dan menyampaikan pesan bahwa saat ini raja membutuhkannya. Sementara Lothar menemui Medivh, Khadgar memilih membaca buku sihir di ruang perpustakaan. Namun ia terganggu oleh sosok bayangan hitam yang muncul sekilas. Tato yang ada di tangan Khadgar kemudian menyala dan mengarahkannya ke salah satu buku. Khadgar pun mengambil buku tersebut. Namun Medivh yang menyadari tindakan Khadgar langsung menyerangnya dengan sihir telekinetik. Begitu Khadgar mengatakan bahwa ia menemukan adanya sihir Vel di bumi Azeroth, Medivh menjadi kaget. Kenapa sihir yang sangat mengerikan tersebut bisa ada di Azeroth? Medivh menjelaskan kepada Lothar kalau sihir Vel sanggup mengubah apapun yang disentuhnya, memakan kehidupan dan tidak ada tandingannya. Ketiganya pun segera pergi menemui sang raja. Desas-desus adanya jejak sihir Vel di hutan Elwyn membuat raja langsung mengutus Medivh, Lothar, dan Khadgar ke lokasi. Dengan dikawal pasukan prajurit, mereka pun mulai menyelidiki bekas sihir Vel yang tertinggal. Tapi dengan cepat, bangsa Orc segera menyergap. Melalui kekuatan sihirnya, sang guardian Medivh mengeluarkan satu spell yang hampir membinasakan seluruh pasukan Orc di sana. Setelah itu, Medivh pun pergi kembali ke Karazhan.
Beberapa orc yang selamat dari sihir Medivh termasuk Durotan memilih kabur menyelamatkan diri. Namun orc wanita bertubuh kecil malah melakukan sebaliknya. Dia mencoba menyergap Khadgar yang sedang sendirian. Akhirnya ia tertangkap dan dibawa ke hadapan raja. Ialah Garona. Memiliki darah campuran orc dengan bangsa lain, Garona seringkali dianggap hina oleh orc lainnya. Di hadapan sang raja, Garona menyebutkan asal-usulnya bahwa orc datang untuk merebut bumi Azeroth karena dunia orc telah mati. Akhirnya Garona dimasukkan ke penjara bawah tanah sebagai tawanan. Namun di sini ia diperlakukan layaknya manusia. Sementara itu di pemukiman yang didirikan bangsa orc, mereka yang selamat segera melapor kepada Gul'dan. Ia adalah Black Hand, panglima perang orc yang bertanggung jawab atas kekalahan bangsa orc dari pasukan manusia. Karena melarikan diri dianggap hal yang memalukan bagi adat bangsa orc, Gul'dan mempersilahkan Black Hand menerima hukuman untuk membakar dirinya sendiri. Durotan langsung mencegahnya dengan memberi alasan kalau pasukan orc sudah berjuang keras di medan pertempuran. Meski Black Hand lolos dari hukuman, namun Durotan dianggap menentang keputusan Gul'dan. Durotan kemudian kembali ke tendanya menemui istri dan anaknya yang masih bayi. Jadi perlu diketahui guys, saat menuju Azeroth, Durotan membawa serta istrinya, Draka, yang pada saat itu sedang hamil tua. Dan akhirnya Draka melahirkan bayi orc begitu tiba di Azeroth. Menyadari Gul'dan akan mengincar dirinya, Durotan kemudian berpesan pada Draka, apapun yang terjadi, pastikan anak mereka selamat. Keesokan harinya Durotan mengajak sahabatnya, Orgrim, untuk menunjukkan bahwa dimanapun Gul'dan menggunakan sihir veilnya, tanah di sekelilingnya akan kering dan mati. Dan hal itu mulai terjadi di Azeroth. Maka dari itu Gul'dan tidak boleh dibiarkan. Durotan memiliki siasat untuk menyingkirkan Gul'dan, yaitu dia akan beraliansi dengan ras manusia. Mungkin dengan cara itu klannya akan diberikan tempat oleh ras manusia untuk tinggal di bumi Azeroth. Dari dalam kastil kerajaan sendiri, Garona kini dilepaskan dengan syarat membantu manusia memata-matai markas orc. Setibanya di sana terlihat bangsa orc yang sudah banyak mengumpulkan manusia-manusia sebagai tahanan. Garona mengatakan Gul'dan membutuhkan jiwa-jiwa dari para tahanan tersebut untuk membuka portal agar semua bangsa orc yang masih tersisa di planet sebelumnya dapat masuk ke bumi Azeroth. Lothar bergegas pergi duluan untuk kembali menemui raja di kastil. Di saat itu Durotan muncul dan mengatakan kepada Garona bahwa ia akan melakukan pemberontakan terhadap Gul'dan. Durotan juga menitipkan pesan kepada Garona. Ia ingin melakukan pertemuan rahasia dengan raja untuk membahas perihal aliansi antara klannya dengan ras manusia. Setibanya di kastil, mereka langsung menemui raja untuk menyampaikan informasi mengenai portal yang sedang disiapkan oleh bangsa orc. Lothar mengatakan jika tidak segera digagalkan, maka bangsa orc akan menguasai Azeroth. Garona pun menyela saran dari Lothar. Ia kemudian meyakinkan raja bahwa tidak semua bangsa orc jahat. Mereka hanya dipengaruhi oleh Gul'dan. Dan saat ini ada orc yang mencoba memberontak, yaitu Durotan bersama klannya. Namun untuk menyingkirkan Gul'dan, ia memerlukan bantuan manusia. Berangkatlah raja bersama serdadu-serdadu Azeroth ke tempat yang ditentukan Durotan, di mana Durotan sudah menunggu bersama klannya Frostwolf. Untuk berjaga-jaga kalau ini adalah perangkap, sang Guardian Medivh mengawasi negosiasi dari atas tebing. Dalam pertemuan rahasia itu, Durotan mengatakan dalam waktu 2 hari para tahanan akan dikorbankan Gul'dan. Durotan menyatakan siap membantu manusia menggagalkan rencana Gul'dan, asalkan raja memberi tempat bagi klan Frostwolf untuk tinggal di Azeroth. Negosiasi belum selesai, namun pasukan orc yang dipimpin Black Hand kemudian muncul dan menyergap mereka. Ternyata pertemuan rahasia itu telah bocor. Medivh segera bertindak, mengeluarkan kemampuan sihirnya membentuk penghalang untuk melindungi raja dan pasukannya. Tragisnya masih ada beberapa prajurit yang terjebak di luar penghalang. Salah satunya adalah anak Lothar bernama Kellan. Meski Lothar sudah meminta Medivh membuka penghalang, namun Medivh tidak menghiraukannya. Akhirnya Lothar harus menyaksikan putranya tewas di tangan orc Black Hand.
Medivh pun kehabisan tenaga. Garona dan Khadgar lalu membawanya ke Karazhan. Di sana mereka meletakkan tubuh Medivh di kolam pemulihan. Melihat adanya cahaya sihir Vel pada bola mata Medivh, Khadgar menjadi terkejut. Ia segera pergi ke tempat bernama Kirin Tor untuk menemui guru sihirnya dan memberitahukan bahwa sang guardian terpengaruh sihir Vel. Khadgar pun mendapat petunjuk bagaimana mengalahkan Medivh jika nantinya sihir Vel menguasai Medivh sepenuhnya. Jadi guardian itu hanyalah sebutan bagi orang yang ditugaskan menjaga Azeroth, dan sesungguhnya pelindung sejati di dunia ini adalah umat manusia. Di sisi lain, akibat pengkhianatan yang dilakukan, Durotan kini menjadi tahanan yang siap dikorbankan oleh Gul'dan. Begitupun dengan anggota klan Frostwolf lainnya, pemukiman mereka dibakar habis, dan yang melawan tentu akan langsung dibunuh. Sebagai sahabat Durotan, Orgrim tak tinggal diam. Dia datang membantu Draka kabur membawa bayinya. Orgrim juga membebaskan Durotan dari dalam kurungan. Mereka berdua lalu mengatur rencana untuk menunjukkan kepada bangsa Orc siapa Gul'dan sebenarnya. Sementara itu Draka yang terus berlari dari kejaran Orc akhirnya sampai di tepi sungai. Satu Orc kemudian muncul dan mencoba menangkapnya. Karena tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan bayinya, Draka pun rela mengorbankan diri. Di kerajaan Azeroth, Raja bersama Lothar mulai menyusun strategi untuk menyerang markas Orc. Medivh kemudian datang dan menyatakan siap mengcover pertempuran dengan kekuatan sihirnya. Namun Lothar mencurigainya, mengingat putranya Kellan dibiarkan mati di luar penghalang sihir yang Medivh buat. Karena sebagai sang guardian, harusnya pada waktu itu Medivh bisa melindunginya. Ketegangan antara Lothar dan Medivh pun terjadi, yang berujung dimasukkannya Lothar ke dalam sel agar ia dapat menenangkan diri. Hari di mana portal akan dibuka oleh Gul'dan telah tiba. Pasukan kerajaan yang langsung dipimpin oleh King Lann segera berangkat untuk mencegahnya. Di dekat portal sendiri, Durotan sedang menantang Gul'dan untuk melakukan duel kehormatan bangsa Orc, yaitu Mag'gora, atau duel 1 lawan 1 untuk mendapatkan posisi kepemimpinan. Sementara itu di Karazhan, sihir Vel semakin merasuki Medivh. Saking powerfulnya sihir tersebut, bahkan seorang guardian seperti Medivh tidak dapat mengontrolnya. Akhirnya dalam pengaruh sihir tersebut, alih-alih menjaga pasukan kerajaan, Medivh malah merapal mantra yang mengaktifkan portal bagi bangsa Orc. Melihat portal yang aktif, Gul'dan berusaha menyudahi duel. Ia lalu menggunakan sihir Velnya untuk mengambil langsung nyawa Durotan. Orgrim menunjukkan pada Orc lainnya bahwa Gul'dan bukanlah pemimpin yang menghargai adat suci bangsa Orc, sehingga mereka mulai tidak tunduk terhadap Gul'dan. Tapi karena Gul'dan dapat dengan mudah mengambil nyawa Orc yang membangkang, akhirnya mereka patuh. Tak lama kemudian pasukan kerajaan tiba. Dengan sihir Vel, Gul'dan menjadikan Black Hand semakin kuat dan memerintahkan bangsa Orc untuk berperang melawan pasukan Azeroth. Di sisi lainnya, Khadgar datang membebaskan Lothar. Mereka segera pergi ke Karazhan untuk menyadarkan Medivh yang sedang menyelesaikan mantra. Sementara perang sedang memuncak, Gul'dan mulai menarik jiwa dari para tahanan, yang membuat sihir Vel menjadi semakin kuat, dan portal akhirnya terbuka, menjadi jalan masuk bagi bangsa Orc dari planet sebelumnya. Seiring meningkatnya sihir Vel, kekuatan Medivh juga semakin bertambah. Patung golem pun ikut hidup, sehingga semakin sulit bagi Lothar dan Khadgar untuk menyadarkannya. Keduanya lalu bekerja sama. Lothar mengalihkan perhatian Medivh, sementara di saat yang tepat Khadgar menteleportasi patung golem untuk melumpuhkan Medivh. Setelah berhasil membuat Medivh bebas dari sihir Vel, Lothar bergegas ke medan perang membantu pasukan Azeroth.
Medivh pun kini kembali ke kodratnya sebagai pelindung Azeroth. Ia menggunakan sisa tenaganya untuk membuka portal, namun kali ini portal yang dibukanya mengarah ke Stormwind. Garona yang memihak ras manusia membantu raja membebaskan para tahanan yang masih dikurung Gul'dan. Setelah dibebaskan, rakyat-rakyat itu diarahkan untuk masuk ke dalam portal. Namun belum semua berhasil masuk, Medivh keburu kehabisan tenaga. Sehingga banyak pasukan dari rakyat Azeroth yang terkepung oleh bangsa Orc, termasuk Raja dan Garona. Untuk mendapatkan kehormatan dari bangsa Orc, Blackhand mengincar nyawa sang raja. Karena tidak ada jalan untuk kabur, Raja pun mempersilahkan Garona mendapatkan kehormatan tersebut. Untuk mempertahankan harga diri bangsa Azeroth, sang raja meminta Garona membunuh dirinya dengan belati Azeroth. Peperangan terhenti, bangsa Orc sudah merasa menang. Akhirnya Garona diakui sebagai Orc yang paling dihormati oleh bangsanya. Tak lama kemudian Lothar datang dengan binatang terbangnya. Namun sayang sang raja sudah tidak bernyawa. Ketika akan membawa jasad sang raja, Blackhand menantang Lothar melakukan duel Mag'gora. Lothar menerimanya. Dan di luar dugaan, ternyata ia bisa membunuh Blackhand sekaligus membalaskan dendam anaknya. Untuk menghormati Lothar adalah pemenang dari pertarungan suci, seluruh Orc lalu membuka jalan padanya. Lothar lalu membawa jasad Kingland menuju Stormwind untuk dimakamkan. Saat diadakannya upacara pemakaman, Lothar terpilih sebagai raja baru yang akan memimpin Azeroth. Sementara itu di suatu aliran sungai yang membawa bayi Orc anak Durotan dan Draka, seseorang menemukan dan memungut bayi hijau tersebut. Orgrim sebagai satu-satunya klan Frostwolf yang tersisa di Azeroth lalu pergi mencari bayi sahabatnya itu untuk menyerahkan satu taring Durotan sebagai bukti bahwa ayah si bayi adalah Orc sejati legenda Frostwolf. Oke, itulah tadi alur cerita Warcraft. Tentunya ini hanya awal dari pertempuran antara Orc dan ras manusia yang sepertinya akan semakin meruncing nih guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga terhibur dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.